Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan cara mengoperasikan media pembelajaran berbasis Makromedia Flash yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, pembuatan media ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang pendidikan matematika. Tanpa basa-basi lagi, mari kita buka medianya. Nah, media ini sudah saya ubah ke dalam format EXE. Fungsinya adalah agar PC atau laptop yang belum terinstall software Makromedia Flash dapat membuka file tersebut. Cara bukanya pun cukup mudah, hanya dengan klik 2 kali pada nama file. Kemudian akan muncul seperti ini. Untuk mengatur size layar menjadi full screen, maka kita cukup tekan Ctrl F. Ulang ya. Ini kita close dulu. Klik 2 kali, langsung Ctrl F. Nah, ini loadingnya ditandai dengan mobil berjalan. Setelah mobil ini selesai, maka akan muncul kotak mulai, dimana kalau kita klik akan lanjut ke dalam scene menu. Nah, seperti ini. Jadi di menu ini ada nama materinya, kemudian ada 4 kotak atau 4 subbab, yaitu KD dan IPK, tujuan, materi, dan kuis. Lalu di sini ada 3 tombol, di mana ini profil, ini how to atau cara penggunaan, dan yang ini adalah exit. Kita klik satu-satu masing-masing. Yang pertama profil. Kalau kita klik profil, maka akan keluar ya nama pembuatnya. Ini saya, nama saya, deskripsi saya, dan jika ada pertanyaan mengenai Makromedia Flash atau matematika, bisa menghubungi saya di sini. Ada sosmed saya yaitu Instagram dan Twitter. Nah, di sini ada 2 tombol, yaitu ada gambar rumah dan ada gambar silang. Dimana gambar rumah ini jika kita klik adalah kembali ke menu awal seperti yang tadi. Tapi kalau tanda silang, jika kita klik, dia akan muncul pertanyaan ini. Apakah Anda mau keluar? Karena kita masih mau lanjut, jadi klik tidak. Lanjut ke how to atau cara penggunaan, petunjuk penggunaan. Nah, untuk petunjuk penggunaan, sebenarnya di sini seharusnya ada barcode scan. Hanya saja saya belum menaruh barcode scan di sini karena barcode tersebut baru ada setelah video ini dirilis atau telah diupload. Dengan kata lain, link pada video ini akan dijadikan barcode untuk ditempatkan di sini. Makanya ini belum ada karena pada saat saya merekam ini, video ini pastinya belum ada juga kan, jadi tidak ada link yang bisa saya taruh di sini. Gitu. Di sini juga sama, ada tombol home dan ada tombol close. Fungsinya pun sama. Kalau tombol home kita klik yaitu kembali ke menu. Kalau tombol close kita klik seperti yang tadi, maka akan muncul pertanyaan apakah Anda mau keluar. Tuh. Dan yang ini tentu saja tombol exit atau tombol close. Jadi langsung pertanyaan seperti ini. Lalu lanjut ke dalam KD dan IPK, materi, tujuan, dan kuis. Ini bisa kita klik semuanya. Kecuali yang ini ya, gambar-gambar yang bergerak ini tidak bisa kita klik. Pertama kita klik KD dan IPK dulu. Oke, maka muncul seperti ini. Pilihlah salah satu kotak di bawah ini. Ada kompetensi dasar dan ada indikator. Kita klik KD dulu, kompetensi dasar. Maka akan muncul deskripsi. Apa sih KD dalam persamaan kuadrat ini? Nih. Nah, di sini hanya ada tombol close, di mana tombol close jika kita klik akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian indikator pun sama, jadi ada deskripsinya di sini. Kemudian ada tombol close-nya juga, seperti itu. Lalu kita klik tujuan pembelajaran kali ini. Jadi tujuannya ada 5. Yang pertama ini, kemudian ini, dan ini. Dia juga ada 2 tombol, yaitu ada home dan ada close. Fungsinya sama, di mana home jika kita klik kembali ke menu dan tombol close jika diklik akan muncul pertanyaan apakah Anda mau keluar. Kemudian selanjutnya ada materi. Nah, materi ini berarti tentang persamaan kuadrat, di mana masing-masing ada kotak-kotak lagi, yaitu definisi dan bentuk, kemudian penyelesaiannya, sifat-sifat akar, jenis-jenis akar, dan yang terakhir menyusun persamaan kuadrat. Ini semuanya dalam bentuk tombol kecuali gambar-gambar yang bergerak ini. Di sini ada 2 tombol lagi seperti tadi, yaitu ada home dan ada close, di mana fungsinya masih sama. Kalau kita klik home maka akan kembali ke menu. Jika kita klik close maksudnya akan menuju ke
pertanyaan apakah Anda mau keluar. Nah, ini kita klik masing-masing ya. Sesuai dengan definisi dan bentuk, maka jika kita klik, akan muncul definisi dan bentuk atau penjelasan mengenai definisi dan bentuk persamaan kuadrat. Nah, seperti inilah. Di sini hanya ada tombol silang atau tombol close. Jika kita klik, dia akan kembali ke halaman awal ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya penyelesaian persamaan kuadrat. Jika kita klik, maka dia ada deskripsi. Terdapat 3 metode untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, yaitu ada metode pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Di sini semuanya dalam bentuk tombol, tiga-tiganya ini. Jadi ini bisa kita klik, ini tidak, ini bukan dalam bentuk tombol, jadi nggak bisa diklik, ini juga bukan. Yang ini fungsinya sekarang, kalau yang sebelumnya, jika kita klik silang, maka akan kembali ke dalam materi yang scene awal. Tapi kalau yang ini, jika kita klik, sama juga. Gitu. Masih sama ya fungsinya. Nah, ini metode pemfaktoran. Diklik. Ya. Di sini ada rumus, ada contoh soalnya, dan ada jawabannya. Nah, yang beda adalah selain tombol silang, dan tombol silang ini jika kita klik bukan ke halaman menu awal, bukan juga ke halaman materi awal, tapi akan kembali ke sini. Selain ini, ada tombol next. Di mana tombol next ini jika kita klik, maka akan ke materi selanjutnya, yaitu metode kuadrat sempurna. Sama juga, ada rumus, kemudian ada contoh soal, dan yang terakhir adalah jawaban. Di sini ada tombol previous, tombol sebelumnya, dan tombol next. Tombol ini berarti kembali ke dalam metode pemfaktoran, kemudian tombol yang next kembali ke kuadrat sempurna, dan tombol next lagi ke rumus kuadratik, yaitu rumus ABC. Sama juga, itu ada rumusnya, ada contohnya, kemudian ada jawabannya, dan di sini cuma ada tombol sebelumnya saja. Nah, selain dengan next atau previous yang tadi sudah ada, kita bisa klik masing-masing di sini. Nah, gitu. Jadi nggak harus pakai tombol yang ada di sini aja. Bisa langsung diklik seperti ini. Oke, ini sudah selesai, maka kita akan ke sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Ini juga fungsinya mirip. Hanya saja di sini nggak ada tombol selain close dan next. Jadi ini nggak bisa diklik, ini juga nggak bisa. Ini hanya penjelasan. Jadi kalau penjumlahan itu negatif B per A. Jadi kan tadi sebelumnya di definisi dan bentuk akar sudah diberitahu bahwa bentuknya itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, seperti ini. Gitu. Terus ini ada contoh soalnya nih. Contoh soalnya, jadi langsung soal sama jawabannya aja. Karena rumusnya kan ada di yang sebelumnya. Rumusnya ada di sini kan. Tuh, ini kan udah ada rumus. Jadi ya, tidak perlu dicantumkan lagi. Nah, habis itu jenis-jenis akar. Sama juga seperti sifat-sifat akar, maka di sini ada tulisannya. Kemudian, nah ini diskriminan tuh apa sih? Dikasih tahu. Jadi kalau misalkan diskriminannya lebih dari 0, maka sifatnya memiliki 2 akaril yang berlainan. Lalu selanjutnya seperti ini. Fungsi tombolnya pun masih sama. Jika kita klik, maka akan kembali ke materi awal. Terus ada tombol next-nya di sini. Menuju contoh soal. Ada soal dan ada jawabannya. Kemudian yang terakhir menyusun persamaan kuadrat. Maka dia akan disediakan 2 pilihan lagi, yaitu memakai faktor dan memakai rumus. Ini bisa kita klik. Jadi kalau misalkan perbedaannya bisa diklik apa enggak, dia tombol kursornya berubah. Sorry, bukan tombol kursor, tapi kursornya berubah. Jadi seperti ini. Nah, jadi gambar tangan. Kalau memakai faktor kita klik, ya. Lanjut ke contoh soal dengan pemakaian faktor. Rumus, contoh, jawaban. Di sini ada tombol next. Menuju memakai jumlah dan hasil kali, rumus, contoh, dan jawaban. Oke, materi hanya sampai di situ, jadi kita lanjut ke kuis. Hello, silakan ketik nama Anda pada kotak di bawah ini.
Nah, tulislah namanya. Misalkan saya tulis nama saya ya, Aya. Nah, setelah kita klik atau setelah kita tulis, maka langkah selanjutnya yaitu klik mulai. Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, setelah kalian hitung, misalkan kalian sudah dapat jawaban nih. Oh, jawabannya ini C tahu gitu. Klik aja C. Klik C-nya nih. Atau misalkan menurut kalian, ini mah jawabannya B. Oke, klik B atau A gitu. Ini misalkan C ya. Kemudian yang ini misalkan A. Ini A semua. Maka akan muncul seperti ini. Jadi jumlahnya ada 10 soal dengan pilihan ganda. Jika sudah diselesaikan, muncullah gambar orang, lalu ada tulisannya, klik untuk lihat skor. Jadi kita kliknya di sini. Oke, nih, ini nama saya yang tadi sudah saya tulis. Ini hasil kuisnya. Ternyata total benar yang tadi sudah saya jawab hanya 4. Total salahnya cuma 6. Skornya 40. Nah, di sini ada tombol close dan ada tombol home. Fungsinya sama. Kalau tombol close maka pertanyaan. Kalau tombol home berarti masuk ke menu. Tuh. Oke. Kita udah menuju akhir, jadi sekarang saya akan membahas tentang tombol close. Kalau sebelumnya kan saya hanya mengklik tidak dan saja kan, jadi akan kembali ke menu. Bagaimana jika kita mengkliknya tuh iya? Jadi kalau misalnya kita klik iya, dia halamannya mirip ya kayak menu, cuma bedanya di sini ada tulisan terima kasih lalu keluar gitu. Jadi dia sudah otomatis keluar. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.